Shalom, selamat malam sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita satukan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Dalam persekutuan yang kami boleh lakukan pada saat ini, kami akan belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau menguasai kami, biarlah kami boleh dapat mengerti, memahami dan melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu ini yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu. Bukan kehendak hamba-Mu yang terjadi, melainkan dengan kuasa Roh Kudus hamba-Mu dimampukan untuk menyatakan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yang begini bunyi firman Tuhan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Shalom. Di dalam ibadah rumah tangga di malam hari ini, kita bersama-sama akan mempersiapkan diri untuk hari Minggu kita menerima perjamuan yang telah diundang di dalam kehidupan kita oleh Tuhan. Jadi kita bersama-sama akan mengingat kembali bagaimana karya penyelamatan Allah dilakukan di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kita sebagai orang percaya. Tema perenungan firman Tuhan di malam hari ini adalah menjadi keluarga Allah. Pasti senang, pasti sukacita ketika kita mendengar bahwa kita ini adalah bagian dari keluarga Allah. Pastilah kita merasa bangga, merasa luar biasa di dalam kehidupan kita, menjadi orang yang istimewa. Karena kita masuk di dalam golongan orang-orang yang dikasihi Allah, yang berada di dalam lingkup keluarga Allah. Menjadi keluarga Allah berarti ada hubungan kasih sayang di dalamnya, di mana Allah mengasihi kita, dan begitu juga sebaliknya kita mengasihi Allah. Apa sih yang membuat kita bisa disebut sebagai keluarga Allah? Mengapa kita bisa disebut sebagai keluarga Allah? Apa yang menyebabkan kita bisa
disebut sebagai keluarga Allah? Apakah karena ketaatan kita? Apakah karena perbuatan-perbuatan yang baik atau perbuatan baik yang kita lakukan di dalam kehidupan kita? Mungkin kita sudah sering mendengar, baik di dalam khotbah atau kita membaca di dalam Alkitab, bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa yang mengakibatkan hubungan antara Allah dan manusia itu renggang jauh. Dan manusia mengalami keberdosaan di dalam kehidupannya. Sehingga dalam keberdosaan itu manusia tidak bisa lagi berjumpa dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Bahkan dikatakan, karena manusia diliputi dengan dosa, maka upah dari dosa itu adalah maut. Tetapi Allah tidak membiarkan manusia itu jatuh di dalam jurang maut. Allah sendiri melakukan hal yang sulit dilakukan oleh manusia lain. Allah melakukan hal yang luar biasa di dalam kehidupan manusia, di mana Dia menyatakan karya keselamatan di dalam kehidupan manusia, supaya manusia tidak jatuh di dalam jurang maut. Bahkan kalau kita melihat dalam bacaan kita pada malam hari ini, di dalam ayat yang 9 dikatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Allah tidak ingin kita ditimpa murkanya. Kalau kita melakukan kesalahan, pasti kita akan menerima konsekuensinya. Tapi Allah tidak membiarkan dan tidak mau umatnya ini ditimpa murka. Dia menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita, dan Dia menganugerahkan keselamatan di tengah-tengah kehidupan manusia. Jadi di dalam Yesus Kristus, Allah menyatakan keselamatan itu melalui karya penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan dengan darahnya, Tuhan Yesus mempersatukan kita yang percaya menjadi satu tubuh, sehingga di dalamnya kita boleh menikmati atau memperoleh hidup atau keselamatan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur akan hal itu. Jadi bukan karena kekuatan kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi semata-mata karena kasih Tuhan, anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita yang berdosa ini. Rasul Paulus pun, Bapak Ibu Saudara-saudari, menegaskan atau memberikan nasihat kepada jemaat di Tesalonika pada saat itu, dan juga berlaku di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pada saat ini. Apa saja sih nasihat Rasul Paulus yang ia nyatakan bagi jemaat pada waktu itu dan juga bagi kita pada saat ini sebagai dikatakan tadi keluarga Allah? Apa yang harus kita lakukan? Rasul Paulus mengingatkan kita kembali
Yang pertama adalah memiliki sikap yang benar terhadap pemimpin. Bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam nasihat pertama di akhir suratnya, dia menasihatkan jemaat pada saat itu untuk memiliki sikap yang benar kepada para pemimpin mereka, di mana mereka harus menghormati, menaati, mengasihi, mendoakan mereka. Sebab apa? Sebab para pemimpin telah bekerja keras dalam memimpin dan melayani mereka. Dan kita pun diingatkan kembali di dalam kehidupan kita. Kita juga harus senantiasa memiliki sikap yang benar terhadap pemimpin kita. Lakukanlah hal itu di dalam kehidupan kita. Doakanlah senantiasa, hormatilah mereka, taatilah mereka, kasihilah mereka. Melalui sikap ini membuat persekutuan kita semakin hidup, dan kita akan merasakan kedamaian terjadi di tengah-tengah persekutuan atau di dalam kehidupan kita bergereja. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, dalam hubungan dengan saudara seiman, apa yang harus kita lakukan? Kita diingatkan, yang pertama saling peduli, saling menguatkan, menegur mereka yang berbuat onar dan salah, menghibur mereka yang sudah tobat agar tidak tawar hati dalam hidup mereka dan terpuruk dalam rasa bersalah yang mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Kita juga harus membela dan menguatkan yang putus asa dan yang lemah imannya. Kita juga diingatkan sabar terhadap semua orang dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Jadi itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, di dalam hubungan kita dengan saudara seiman, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hendaklah kita bisa peduli, saling menguatkan, sabar, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Teladan ini atau nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini berlaku bagi jemaat di Tesalonika pada saat itu, dan juga berlaku bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya, di dalam lingkup kita sebagai keluarga Allah. Hendaklah kita bisa melakukan teladan atau nasihat ini di dalam kehidupan kita. Hendaklah kita bisa menjaga kehidupan kita sehingga kita tetap berada di dalam lingkup keluarga Allah. Karena kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dia menyatakan kasih dan sayangnya itu melalui tindakan nyata, melalui pengorbanan Yesus Kristus yang akan kita bersama-sama ingat kembali di dalam perjamuan yang akan kita terima hari Minggu. Biarlah kasih Allah menguatkan kita, dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu
di dalam kehidupan kita, dalam hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, di dalam persekutuan kita, di dalam kehidupan pribadi kita. Berbahagialah untuk kita sekalian. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, puji dan syukur atas firman yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah firman itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman itu. Ya Tuhan Allah Bapa kami berdoa buat jemaat-Mu Surya Buana. Engkau menyertai kami ya Tuhan. Tak ada satupun yang tersembunyi di dalam kehidupan kami. Dan kami yakin Engkau merancangkan setiap rancangan yang luar biasa yang boleh Engkau nyatakan, sehingga kami boleh dapat menikmati dan mengalami itu semua di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi ya Tuhan, Engkau memberikan kami kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kami masing-masing. Berkati anak-anak kami dalam tumbuh kembang di dalam pendidikan mereka. Kuasai mereka, mampukan mereka untuk mengenyam pendidikan dengan baik, dan jadikan mereka sebagai lilin-lilin-Mu yang akan menerangi orang-orang di sekitar dimanapun anak-anak kami berada. Kami berdoa ya Tuhan buat kesiapan kami masing-masing pribadi kami untuk menerima perjamuan yang akan kami terima pada hari Minggu ini, di mana kami kembali akan mengingat karya penyelamatan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, kami boleh Engkau selamatkan, dan kami boleh dipersekutukan di dalam keluarga Allah ya Tuhan. Kami bersyukur menjadi bagian dalam keluarga Allah. Biarlah kami boleh senantiasa taat setia menjalankan kehidupan kami di dalam teladan-teladan yang Engkau telah nyatakan. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang menderita sakit penyakit, apapun sakit mereka, Engkau jamah, Engkau berikan pemulihan, berikan kesembuhan yang sempurna. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat Gereja Kristen Protestan di Bali. Engkau berkati GKPB, jadikan GKPB pembawa keadilan dan juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di Pulau Bali ini, sehingga benar ya Tuhan kemuliaan-Mu, terang ilahi-Mu boleh terpancar melalui Gereja Kristen Protestan di Bali. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami di dalam situasi COVID-19 ini. Engkau turut campur. Kami bersyukur ya Tuhan, pandemi ini boleh berangsur-angsur membaik di dalam bangsa dan negara kami. Engkau juga memberkati para pemimpin kami, presiden jajarannya, untuk mengupayakan dan mengusahakan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Engkau sertai dan berkati semua usaha dan upaya mereka. Engkau juga berkati vaksin yang ada ya Tuhan. Biarlah boleh menjadi alat yang baik guna pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19. Ya Tuhan Allah Bapa kami, inilah seru dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.